Patroli Siber Bareskrim Polri memblokir sebanyak 592 akun media sosial dan konten yang diduga menyebarkan provokasi. 7 tersangka kemudian ditangkap setelah polisi menerima 5 laporan. Di antara para tersangka, 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri berinisial SB, 35 tahun dan G, 20 tahun. Mereka diduga mengumpulkan orang untuk menjarah kediaman anggota DPR Ahmad Sahroni dan Polres Jakarta Utara. Merupakan keduanya adalah suami istri. Disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa tersangka SB dan G ditangkap pada hari Senin tanggal 1 September 2025 oleh Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya. Ketujuh tersangka kini telah ditahan polisi di Rutan Bareskrim dan Polda Metro Jaya. Mereka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE dan pasal 160 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai pengerusakan dan penjarahan yang terjadi di rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Nafa Urbah, Polres Tangerang Selatan menangkap sejumlah pelaku pengerusakan. Polisi belum merinci jumlah pelaku yang telah diamankan dan peran mereka. Pasalnya, saat ini pelaku masih diperiksa secara intensif. Sementara dalam proses penyidikan, memang benar sudah ada beberapa orang yang sudah kita amankan, sudah statusnya juga sudah kita tahan. Nanti mohon waktu rekan-rekan, kami sementara bekerja, ya. Kejadian yang di Pondok Aren, gitu, kami sementara bekerja maksimal. Sebelumnya rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan rumah Nafa Urbah dirusak dan dijarah oleh sekelompok orang tak dikenal. Hingga kini, polisi masih terus menyelidiki seluruh pelaku yang terlibat dalam penjarahan ini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sebanyak 66 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyerangan kantor Polres Metro Jakarta Utara yang terjadi beberapa waktu lalu. Para tersangka berperan melempari petugas dengan berbagai benda tumpul dan petasan serta merusak sejumlah fasilitas kantor Polres Metro Jakarta Utara. Kami sudah menetapkan 66 tersangka yang kami tahan. Jadi kalau digarisbawahi ini bukan demonstran tapi perusuh yang tiba-tiba menyerang Mapolres. Pasal yang kami kenakan yaitu pasal 170 KUHP, kemudian 212, 216 KUHP. Perannya itu ya melakukan perusakan, kemudian pelemparan dengan barang bukti yaitu ada bekas bom molotov, kembang api dan segala macam. Penyidik menyita beberapa barang bukti seperti bekas bom molotov, batu, pecahan kaca, CCTV, dan sejumlah barang bukti lainnya. Para tersangka dijerat pasal melawan petugas dan pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Remaja ini ditangkap oleh tim gabungan dari unit Jatanras Polrestabes Makassar dan tim Pegasus Resmo Polres Jeneponto, Polda Sulawesi Selatan di Jalan Poros, Bantaeng, Bulukumba. Ia diduga terlibat dalam aksi pembakaran gedung DPRD Kota Makassar beberapa hari yang lalu. Hingga kini polisi masih terus melakukan pengembangan penyelidikan untuk mengidentifikasi dalang di balik demo yang berujung anarkis. Polisi juga menyatakan tidak menutup kemungkinan akan ada lagi tersangka lainnya. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karaing, Mamo iNews melaporkan. Tribrata yang mulia, jiwa kami Tribrata untuk melindungi, melayani, dan melayani masyarakat yang mulia. Tidak ada niat sedikit pun kami yang mulia untuk mencederai. Sambil menangis, Bribka Rohmat, personil Brimo Polri yang mengendari kendaraan taktis, meminta maaf kepada keluarga driver ojol Afan Kurniawan. Bribka Rohmat menyampaikan tidak ada niat sedikit pun untuk mencederai maupun menghilangkan nyawa seseorang. Sidang Komisi Kode Etik Profesi menjatuhkan vonis demosi selama 7 tahun terhadap Bribka Rohmat terkait kasus meninggalnya driver ojek online Afan Kurniawan saat terjadi demonstrasi ricuh. Sidang memaparkan konstruksi peristiwa mobil taktis yang kendari Bribka Rohmat menabrak hingga melindas Afan.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tujuan kami hanya melaksanakan tugas totalitas pengabdian kami kepada negara dan bangsa, menjaga ketertiban dan keselamatan, harta benda dan lain-lain demi keamanan ketertiban umum. Kompol Kosmas menangis usai mendengar putusan hakim. Komandan Batalion Komisi 4 Korps Brimob Kompol Kosmas diberhentikan tidak dengan hormat. Kompol Kosmas terbukti melanggar kode etik profesi Polri setelah kendaraan taktis yang ditumpanginya menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Sungguh-sungguh di luar dugaan. Dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral. Kosmas dinilai melanggar pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 Junto pasal 4 huruf B Junto pasal 5 ayat 1 huruf C Junto pasal 8 huruf C angka 1 Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2002. Tim Liputan iNews melaporkan. Nama Kompol Kosmas Kajugai belakangan menjadi sorotan usai menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan hingga tewas. Kompol Kosmas merupakan perwira menengah di Korps Brimob Polri. Sebelum mendapat sanksi diberhentikan tidak dengan hormat, dirinya menjabat sebagai Komandan Batalion C Resimen 4 Pasukan Pelopor Korps Brimob Polda Metro Jaya. Dalam karirnya, Kompol Kosmas pernah bertugas di berbagai posisi strategis, termasuk di Satuan Gegana dan Satuan Latihan Brimob Polri. Ia pernah bertugas sebagai PS Wadan dan Denbang, Satuan Bantuan Teknis Pasukan Gegana Korps Brimob Polri. Kompol Kosmas Kajugai juga pernah menjabat sebagai PSK Kortas Satuan Latihan Korps Brimob Polri. Lalu, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Subden 1 Dende Korps Brimob Polri. Inilah aksi damai ojol di Solo, Jawa Tengah. Kamis malam mereka melakukan aksi damai bertepatan dengan 7 hari meninggalnya Afan Kurniawan. Mereka menggelar aksi damai ini dengan cara berdoa bersama sambil menyalakan lilin di halaman Dalem Joyokusuma, Gajahan, Kota Solo. Tampak hadir Wali Kota Solo, Respati Ardi, ikut memberikan dukungan dengan aksi damai ini. Sementara itu ratusan pengemudi ojek online dan mahasiswa melaksanakan kegiatan doa bersama dan menyalakan lilin untuk Rus Damiansyah dan Afan Kurniawan, 2 pengemudi ojek online yang gugur dalam peristiwa 28 Agustus lalu. Doa bersama ini berlangsung hikmat di alun-alun Engku Putri, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tidak hanya mitra ojol dan mahasiswa saja yang hadir dalam doa bersama ini. Unsur Muspida Kota Batam termasuk Kapolda, Wali Kota, dan Kapolresta Barelang turut hadir sebagai bentuk dukungan agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan damai. Aksi itu dilakukan agar apa yang menjadi aspirasi mereka bisa didengar yang disampaikan dengan pemerintah. Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, menyampaikan rasa duka sekaligus tekad untuk bangkit dan menjaga kondusivitas Kota Batam. Doa yang berlangsung hikmat ini diakhiri dengan berbagi sembako, serta lilin terus menyala hingga larut malam yang menjadi simbol persatuan, kepedulian, dan harapan agar Kepulauan Riau senantiasa aman dan damai. Tim Liputan iNews melaporkan.